Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini bersama dengan Ustazah kembali di mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA. Sebelumnya, Ananda jangan lupa ya berdoa terlebih dahulu dan siapkan dirinya, siapkan alat tulisnya dan memahami materi Ustazah dengan sungguh-sungguh. Oke, hari ini kita akan belajar tentang membuat kunci dikotom dan kunci determinasi. Apa sih kaitannya dengan materi kemarin? Nah, jadi kemarin itu kita belajar klasifikasi makhluk hidup, manfaatnya, dan ciri-ciri pada makhluk hidup. Nah, dari berbagai macam makhluk hidup itu kita bisa membuat yang namanya kunci dikotom dan kunci determinasi. Kira-kira bagaimana cara membuatnya? Yuk kita pelajari bersama. Marilah kita mulai pelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, Ananda mampu menjabarkan konsep sistem klasifikasi dikotom dan kunci determinasi. Yang kedua, menganalisis tahapan pembuatan kunci determinasi. Dan yang ketiga, Ananda mampu membuat kunci determinasi. Nah, sebelum Ananda membuat kunci determinasi, mungkin Ananda masih bertanya-tanya ya, apa itu kunci determinasi? Nah, dalam klasifikasi makhluk hidup ada yang disebut dengan sistem dikotom, atau bisa juga dikenal dengan kunci determinasi, yaitu kunci yang digunakan untuk menentukan golongan makhluk hidup dan terdiri dari dua keterangan. Jadi Ananda, makhluk hidup yang beraneka ragam itu bisa kita golongkan atau kita klasifikasikan. Nah, untuk mengklasifikasikannya bisa menggunakan kunci determinasi. Ya, jadi nanti makhluk hidup itu kita bisa menentukan spesiesnya apa, genusnya apa, familinya apa, sesuai dengan tingkatan takson. Nanti kita akan belajar tentang tingkatan takson. Nah, hari ini kita fokus kepada membuat sistem determinasi yang sifatnya dikotom ya, di artinya dua, jadi terdiri dari dua keterangan, seperti itu. Nah, Ananda, untuk materi SMP ini kalian akan fokus pada klasifikasi tumbuhan dan hewan ya untuk pembuatan kunci determinasinya. Nah, di sini para ahli sudah menentukan atau memperhatikan beberapa kriteria yang menjadi penentu untuk melakukan yang namanya pembuatan kunci determinasi pada tumbuhan dan hewan. Oke, yang pertama adalah untuk menentukan kunci determinasi tumbuhan, Anda harus mengetahui ciri-ciri tumbuhan tersebut. Misalnya Ananda ingin membuat kunci determinasi pada tumbuhan rambutan. Nah, maka Ananda harus meneliti rambutan itu seperti apa. Yang pertama, kriterianya adalah Ananda harus tahu organ perkembangbiakannya. Apakah tumbuhan tersebut berkembang biak dengan spora, ataukah dia berkembang biak dengan bunga, atau organ perkembangbiakan lainnya. Nah, yang kemudian harus juga Ananda tahu cara perkembangbiakannya. Misalnya dia berkembang biak secara generatif menggunakan biji ya, atau secara vegetatif misalnya dengan umbi, tunas dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga adalah memperhatikan habitusnya. Apakah tanaman tersebut berupa pohon ataukah semak ataupun perdu ya. Yang keempat, bentuk dan ukuran daunnya. Jadi, perhatikan juga fisik dari tumbuhan tersebut ya. Itu harus diperhatikan dalam membuat kunci determinasi pada tumbuhan. Nah, adapun hewan, Ananda harus mengetahui saluran pencernaan yang digunakan oleh hewan tersebut. Misalnya hewannya tingkat rendah ya, berarti dia belum mempunyai saluran pencernaan makanan, tidak mempunyai mulut, tidak mempunyai anus dan lain sebagainya. Tapi kalau hewannya itu sudah tingkatan tinggi, maka dia sudah mempunyai saluran pencernaan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah perhatikan kerangka atau skeletonnya. Apakah hewan tersebut mempunyai kerangka di luar tubuh atau di dalam tubuh? Nah, anggota gerak ini bermacam-macam ya. Hewan ada yang mempunyai kaki dan ada yang tidak. Kemudian ada yang berkaki 2, berkaki 4, dan lain sebagainya. Jadi harus diketahui juga anggota geraknya. Kemudian bagaimana misalnya bentuk tangannya, bentuk paruhnya, dan lain sebagainya. Oke, itulah kriteria klasifikasi. Sekarang kita belajar membuat kunci determinasi. Nah, sebelum membuat kunci determinasi, kita harus melihat dulu ya contoh dari kunci determinasi yang sudah dibuat oleh orang lain. Oke, saya akan menampilkan. Nah, Ananda, ini adalah contoh kunci determinasi ya. Kita kan tadi sudah ketahui bahwa kunci determinasi itu sifatnya dikotom atau ada dua keterangan ya. Kita lihat satu punya keterangan A dan B, dua keterangan. Kemudian yang nomor 2 juga mempunyai dua keterangan.
Nah, Ananda, bagian-bagian 1, 2, 3 ini disebut dengan kuplet ya. Jadi kuplet itu adalah bagian dari kunci determinasi yang terdiri dari 2 bagian lagi. Nah, jadi ini disebut kuplet dan ini adalah bagian-bagian dari kupletnya. Nah, untuk membuat kunci determinasi, syaratnya yang pertama adalah kuncinya harus dikotomi atau mempunyai 2 keterangan ya. Seperti contoh tadi, dia punya keterangan A dan juga keterangan B. Kemudian, kata pertama pada tiap pernyataan dalam satu kuplet harus identik. Misalnya, kita membuat kuplet nomor 1, bagian A, kata pertamanya tumbuhan berbiji 1. Maka kata kedua atau bagian B-nya harus juga menggunakan kata tumbuhan berbiji. Misalnya berbiji 2. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi tumbuhan berbiji 1, kemudian yang B-nya tumbuhan berbiji 2. Intinya pada kata pertama itu mempunyai kata yang identik atau sama. Kemudian harus pilihan atau bagiannya kontradiktif. Kontradiktif ini artinya berlawanan ya, tidak boleh kita membuat seperti mirip ya. Dia harus jelas kontradiktif atau bertolak belakang. Misalnya kita membuat untuk hewan ya, kunci determinasinya misalnya bertulang belakang, maka yang satunya tidak bertulang belakang. Atau bertelur, yang satunya melahirkan. Tidak boleh kita membuatnya seperti seakan-akan tidak bisa dibedakan dengan jelas ya. Jadi harus kontradiktif. Oke. Selanjutnya hindari kisaran atau sifat yang relatif. Nah, ini kenapa harus kontradiktif? Supaya tidak ada pemakaian kisaran. Misalnya kita menggunakan pernyataan panjang daun 4 sampai 8, kira-kira 4 sampai 8 cm. Nah, itu adalah kiraan atau kisaran dan itu tidak boleh ya, hindari. Dan juga sifat yang relatif, misalnya berdaun besar, berdaun kecil, karena kita tahu ukuran besar itu seperti apa dan kecil seperti apa ya. Ingat materi pengukuran kemarin harus jelas, tidak boleh sifatnya relatif. Oke, selanjutnya gunakan sifat yang bisa diamati. Jelas sekali ya, kalau tidak bisa diamati kita tidak bisa membuktikan kebenaran kunci determinasi yang kita buat. Selanjutnya, pernyataan dari kuplet yang berurutan jangan dimulai dengan kata yang sama. Misalnya kuplet 1 sudah membahas biji, kuplet 2 jangan membahas biji kembali, bisa juga membahas daunnya, bunganya, seperti itu, supaya tidak ada kerancuan dan fokus kuplet itu berbeda-beda setiap kupletnya. Nah, selanjutnya setiap kuplet diberi nomor ya, seperti tadi ya contohnya. Biasanya nomornya itu berurutan 1 dan seterusnya. Kemudian buat kalimat yang ringkas dan jelas. Tidak perlu terlalu panjang. Yang ringkas dan jelas itu lebih baik untuk supaya mudah dipahami oleh orang lain juga. Nah, itu adalah syarat-syarat pembuatan kunci determinasi. Sekarang kita lihat contoh kunci determinasi yang tadi. Oke, kita lihat ya apakah sudah memenuhi persyaratan dari kunci determinasi. Kuncinya dikotom, sudah benar ya, sudah dikotom. Kata pertama pada tiap pernyataan itu identik. Habitus, habitus, rumput, rumput, batang, batang, kemudian pelindung bunga dan pelindung bunga. Kemudian lagi pilihan pada bagian kupletnya harus kontradiktif. Ya, jelas sekali ya. Kalaunya pohon kan lawanannya habitusnya adalah rumput. Misalnya kalau pohon ini dia tinggi ya, tanaman yang tinggi. Kalau habitus rumput ini berarti yang lebih rendah tingkatannya. Lanjut lagi, menjalar lawanannya tegak. Ada yang berambut, ada yang licin, ada yang kasar, ada yang halus ya, kontradiktif, tidak berbulu dan berbulu halus. Ini contoh dari sifat kontradiktif pada kunci determinasi. Kemudian hindari pemakaian kisaran. Nah, tidak ada kisaran ya, semuanya jelas. Sifatnya bisa diamati. Dimulai dengan kata yang sama. Kemudian setiap kupletnya diberi nomor dan kalimat pertanyaannya juga pendek ya, ringkas dan jelas. Nah, ini contoh kunci determinasi yang bagus ya. Nah, adapun nanti pemberian nomor-nomor yang di ujungnya itu sesuaikan dengan nomor yang ingin kalian tuju ya. Oke. Coba kita lihat pada bagian sebelah kanan. Nah, ini adalah
genus daripada tumbuhan yang ada ya. Jadi banyak sekali tumbuhan dan banyak juga nama genus. Jadi Anda harus mengetahui nama-nama genus ya. Nah, ini tidak apa-apa kalau Anda tidak tahu, bisa saja tidak usah diisi dengan kata-kata ini, kata-kata ilmiah untuk genus. Silahkan isi nomor saja. Oke? Sekarang kita coba untuk melihat bagaimana cara menggunakan kunci determinasi. Kan sudah kita buat, sekarang kita gunakan. Oke, kita akan membuat kunci determinasi dari tanaman ini ya. Misalnya pada tumbuhan rumput ya. Pertama dulu kita harus mencatat ciri-cirinya, yaitu habitus rumput, rumputnya tegak, batangnya licin, kemudian pelindung bunganya tidak berbulu. Nah, bebas ya tumbuhan apapun. Tapi ini contohnya. Kemudian jika cirinya sudah kita ketahui, kita lanjutkan ke nomor-nomor berikutnya. Oke, sampai kita tahu kelompok genus yang akan kita dapatkan. Oke, kita lihat kembali di sini pilihan 1 karena kita sudah mengamati tumbuhan tadi dan kita sudah mencatat ciri-cirinya, bahwa ciri yang pertama adalah habitusnya adalah rumput. Tadi kita sudah tahu bahwa tanaman tadi habitusnya rumput, berarti kita pilih 1B. Selanjutnya kita arahkan B ini menuju ke nomor berapa? Oh, ternyata nomor 2. Berarti kita lanjut ke kuplet nomor 2. Nah, kuplet nomor 2 kita perhatikan pilihannya rumput menjalar atau rumput tegak. Nah, ternyata tadi hasil pengamatan kita adalah tanamannya rumput tegak, berarti 2B. Nah, 2B mengarah kepada nomor 3. Berarti kita harus lanjut ke nomor 3 ya, jangan nomor 8 karena kita memilih yang B. Lanjut ke nomor 3. Sekarang kita perhatikan lagi kuplet nomor 3. Kuplet nomor 3 pilihannya batang berambut atau batang licin. Ternyata tumbuhan tadi batangnya licin, berarti 3B. 3B lanjut ke nomor 5. Jadi kita tidak ke nomor 4 ya, karena 4 ini bukan ciri dari tumbuhan kita yang tadi. Dia menyuruhnya ke nomor 5. Berarti lanjut ke nomor 5. Oke, sebentar lagi akan selesai ya. Lanjut ke nomor 5, kita pilih pilihan di nomor 5. Kita perhatikan dulu kuplet nomor 5. Kuplet nomor 5 pernyataannya adalah pelindung bunga tidak berbulu dan pelindung bunganya berbulu halus. Nah, ternyata tadi tumbuhannya pelindung bunganya tidak berbulu ya, berarti 5A. 5A adalah genus Axonopus. Nah, jadi tanaman tersebut yang kita amati tadi adalah termasuk ke dalam golongan genus Axonopus dan memiliki kunci determinasi 1A, 2B, 3B, dan 5A. Tadi ya, 1B habitus rumput, 2B rumput tegak, 3B batang licin, 4 tidak ada ya. Pilihan yang kita pakai tidak ada. Kemudian nomor 5 pilihannya yang A, berarti 1B, 2B, 3B, dan 5A ya. Seperti itu Ananda untuk menentukan hasil dari kunci determinasi. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, Ananda misalnya pada contoh soal berikut ya. Perhatikan kunci dikotomi berikut. Berdasarkan kunci dikotomi tersebut, urutan identifikasi yang benar untuk tanaman jambu adalah, yang pertama kalian harus tahu tanaman jambunya seperti apa. Kita harus mengamati tanaman jambu tersebut. Apakah dia tumbuhan yang berpembuluh atau tidak berpembuluh ya. Seperti pilihan di kuplet 1. Ternyata dia tumbuhan berpembuluh, berarti 1A. 1A mengarah kepada nomor 2. Kita lihat pilihan nomor 2. Nomor 2 pilihannya adalah berbiji terbuka atau berbiji tertutup. Nah, jambu itu termasuk tanaman yang berbiji tertutup ya. Berarti kita pilih 2B. Nah, untuk keterangan berpembuluh, berbiji terbuka,
berbiji tertutup, itu kalian harus tahu makna-makna dari kata-kata ini ya. Nah, untuk tumbuhan yang berbiji terbuka itu contohnya seperti pada melinjo atau pakis haji ya. Sedangkan tanaman jambu ini bijinya tertutup di dalam buahnya sehingga disebut berbiji tertutup. Jadi pilihannya adalah 2B. Oke, bisa dilihat gambar dari tanaman jambu ini, bijinya tertutup. Jadi kita pilih 2B dan lanjut ke nomor 3. 3, tanaman jambu tadi bijinya berkeping 2 atau berkeping 1. Kita pilih yang berkeping 2 karena jambu itu termasuk dikotil ya. Jadi berkeping 2. Karena kalau dia tumbuh, bijinya itu akan membelah menjadi 2 ketika proses perkecambahan. Jadi disebut berkeping 2. Lanjut ke nomor 4. Nomor 4 pilihannya adalah bertulang daun menyerip atau menjari. Kita lihat daun tanaman jambu itu daunnya menyirip ya. Jadi seperti ini bentuknya, maka disebut menyirip. Sedangkan bertulang daun menjari itu contohnya pada tanaman singkong. Jadi kita pilih yang 4A. Oke, langsung saja kita lihat pilihan gandanya. Hasil dari penentuan tadi adalah 1A, 2B, 3A, dan 4A. Jadi jawaban yang benar pada soal ini adalah pilihan yang B, seperti itu. Oke, contoh pada hewan. Perhatikan kunci determinasi berikut. Untuk hewan udang adalah, nah, jadi udang adalah hewan yang tidak memiliki ruas tulang belakang. Kan udang tidak ada tulangnya ya. Berarti dia 1A. Kita lanjut ke nomor 2. Tubuh, kepala, dan dadanya menyatu. Tubuh lunak, banyak mengandung lendir. Tidak ya. Dia tidak mengandung lendir. Jadi udang bukan moluska. Berarti kita pilih 2A. Lanjut ke nomor 3. Mempunyai kaki 5 pasang atau pilihannya pada kepala terdapat 4 pasang kaki. Nah, pada udang dia mempunyai kaki 5 pasang, berarti pilihannya adalah 3A. Oke, lanjut ke kuplet 4. Udang pada kepala terdapat 2 pasang antena atau mempunyai sepasang mata yang besar. Oke, jawabannya adalah udang mempunyai 2 pasang antena pada kepalanya ya, sehingga bisa kita lihat genus udang adalah Crustaceae. Jadi pilihannya 1A, 2A, 3A, dan 4A. Ananda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Fatir ayat 28 yang artinya, dan demikian pula di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama atau orang yang punya pengetahuan. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Ananda, dari ini kita sudah tahu ya bahwa Allah menciptakan banyak sekali jenis-jenis binatang, kemudian hewan, dan segala macam makhluk hidup yang ada. Nah, dengan mengetahui kekuasaan Allah, kita menjadi hamba-hamba yang takut kepadanya dan senantiasa bersyukur atas segala ciptaannya. Kita juga harus tahu bahwa Allah itu Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Oleh sebab itu, Ananda jangan pernah patah semangat ya dalam belajar, karena semakin kita punya banyak pengetahuan, kita akan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, demikianlah materi yang Ustazah sampaikan hari ini. Jangan lupa untuk terus belajar dan cari referensi atau sumber belajar lainnya. Semoga materi dari Ustazah hari ini dapat dipahami. Marilah kita simpulkan. Yang pertama, kita mempelajari tentang pengertian kunci determinasi, yaitu kunci yang digunakan untuk mengetahui kelompok makhluk hidup. Kemudian, untuk membuat kunci determinasi, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Nah, kunci determinasi atau kunci dikotom itu sangatlah penting, Ananda. Jadi harus dipelajari dengan sungguh-sungguh ya. Semoga Ananda diberi kemudahan dalam belajar tentang kunci determinasi. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya berkah dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Jangan lupa juga untuk selalu mengerjakan tugas-tugasnya
ibadahnya, dan membaca Al-Qur'annya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.